Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah KD Pengetahuan 3.1 menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi 1F dengan las busur manual atau las SMAwi. 4.1 melakukan proses pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi 1F dengan las busur manual atau las SMAwi. Materi pokok pembelajaran hari ini adalah 1. Standar alat safety yang digunakan pada proses pengelasan las SMAwi atau las busur manual. 2. Standar operasional penggunaan mesin las SMAwi atau las busur manual. 3. Teknik melakukan pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi 1F dengan menggunakan las SMAwi. Keterkaitan materi hari ini dengan ayat suci Al-Quran terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 80 yang artinya, "Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah." Penggunaan besi itu sendiri dan teknik-teknik penyambungan besi itu sudah ada sejak zaman Nabi Daud atau zaman Nabi sebelumnya, di mana teknologi itu semakin berkembang sampai saat ini sehingga bermunculanlah berbagai teknik-teknik penyambungan besi menggunakan berbagai teknik-teknik pengelasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Saya dari Sekolah SMK Negeri 1 Gandapura, Kabupaten Bidun, jurusan Teknik Pengelasan. Saya akan mengikuti lomba pengembangan media pembelajaran interaktif. Untuk lebih jelasnya, ayo kita ke bengkel teknik pengelasan. Adapun materi yang akan saya jelaskan hari ini adalah teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi 1F dengan menggunakan las busur manual atau las SMAwi. Sebelum kita masuk ke dalam proses teknik pengelasan itu sendiri, kita menggunakan terlebih dahulu penggunaan alat safety. Yang pertama, kita menggunakan apron dada. Yang kedua, penggunaan apron lengan. Yang ketiga adalah penggunaan sarung tangan kulit. Adapun peralatan yang akan kita gunakan adalah yang pertama, kita menggunakan helm safety sebagai pelindung mata kita saat melakukan proses pengelasan. Yang kedua, kita menggunakan sikat baja. Sikat baja berfungsi sebagai pembersih terak pada saat selesai pengelasan. Yang ketiga, kita menggunakan palu terak, fungsinya sebagai mengetok terak pada setelah hasil pengelasan itu sendiri. Dan untuk plat yang kita gunakan hari ini, kita menggunakan plat mill steel atau baja karbo ringan dengan tebal plat 9 mm dengan ukuran 50 x 150 mm. Adapun mesin las yang akan kita gunakan adalah mesin las unit DC. Pada mesin las ini dilengkapi dengan 3 tombol atau 3 tombol putaran. Yang pertama ada angsar, yang kedua ada arcos, yang ketiga welding carrier. Welding carrier ini berfungsi untuk mengatur kuat arus yang akan digunakan pada proses pengelasan. Yang selanjutnya ada kabel massa. Kabel massa berfungsi dihubungkan kepada meja kerja. Sedangkan setangga berfungsi sebagai pemegang stick daripada elektroda itu. Selanjutnya kita akan melakukan persiapan bahan. Kita akan mengukur satu bidang plat ini, kita bagi dua. Setelah plat ini selesai digaris, maka plat ini akan dibawa ke meja kerja untuk nantinya akan dilakukan proses take weld.
Langkah awal kita akan mengatur buat arus sesuai dengan diameter elektroda yang akan kita gunakan. Dikarenakan kita menggunakan elektroda ukuran diameter 2,6, maka kita menggunakan arus 68 ampere. Selanjutnya kita akan melakukan proses sequel. Pada benda ini sendiri kita akan mengecek coilnya pada dua titik. Yang pertama pada titik bagian atas. Ini check coil yang kedua pada bagian bawah. Setelah benda selesai di check coil, maka benda tersebut akan dibawa ke meja untuk dibersihkan sebelum dilakukan proses rupas. Untuk posisi 1F kita letakkan benda kerja pada posisi bawah kanan, bentuknya seperti ini. Kemudian kita menggunakan elektroda E7016 dengan diameter 2,6 dan menggunakan arus 75 ampere. Kita mengganti elektroda yang kita gunakan tadi, menggunakan elektroda baru untuk proses pengelasan rumpas. Dan untuk sudut elektroda itu sendiri, kita buat sudutnya antara 75 sampai 80 derajat terhadap benda kerja. Setelah pengelasan pertama selesai dilakukan, maka kita akan melakukan pembersihan terhadap terak agar hasil kedua itu penyambungannya lebih bagus. Selesai benda kerja dibersihkan, kemudian kita akan menyelesaikan teknik pengelasan sekali lagi.
selesai, kita lanjutkan pembersihan sebelum kita melakukan capping atau cover daripada pengelasan itu sendiri. Pastikan benda kerja yang sudah dilas itu benar-benar bersih sebelum dilakukan capping. Kalau sudah bersih, kita akan melakukan pengelasan yang terakhir, yaitu capping atau cover las. Pada capping kita menggunakan E7018 dengan diameter 3,2 dan arus yang digunakan 98 ampere. Untuk sudut pengelasan antara 75 sampai 80 derajat terhadap benda kerja. Pada capping kita akan menggunakan ayunan yang sama, yaitu ayunan setengah melingkar. Sebelum kita melakukan sekali lagi pengelasan, juga kita akan melakukan pembersihan agar penyambungan tidak terjadi slag atau terjadi pembatas antara penyambungan yang satu dengan yang selanjutnya. Pada teknik penyambungan antara regilas yang satu dengan yang selanjutnya, kita mengambil teknik yaitu arahnya dari bawah ini kita dorong sampai ke atas, baru kita lanjutkan proses pengelasan sampai selesai.
Oke, inilah hasil pengelasan pada posisi 1F yang saya laksanakan di bengkel teknik pengelasan di SMK Negeri 1 Gandapura. Setelah pengelasan itu selesai, maka benda kerja itu kita dinginkan secara boleh menggunakan oli atau air, atau juga boleh mendinginkan secara dengan diletakkan atau diangin-anginkan pada udara yang bebas. Untuk selanjutnya, setelah proses pengelasan itu selesai, kita akan membersihkan area atau bengkel yang kita lakukan proses pengelasan itu tadi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.